Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Hanya kepadanya kita memuji, hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang akan dapat memberi petunjuk baginya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia Maha Esa yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Wahai hamba-hamba Allah, kami sampaikan wasiat takwa. Sungguh akan berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hamba Allah, sudah semestinya kita menyadari bahwa nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita sungguh tiada terkira banyaknya. Baik itu nikmat yang berupa alam semesta seisinya, yang kesemuanya diperuntukkan bagi kita umat manusia, maupun nikmat yang berupa kesehatan, rezeki, harta benda, anak cucu, dan lain-lain. Demikian banyaknya sehingga tiada mungkin kita akan bisa menghitung berapa banyak jumlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Allah pun telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena limpahan nikmat yang tiada terkira itu, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Ibarat seorang yang tengah menderita kelaparan, kemudian ia diberi makanan oleh seorang dermawan, maka sudah barang tentu ia akan sangat berterima kasih atas pemberian makanan tersebut. Layaknya seorang pengangguran, kemudian ia diberi lapangan pekerjaan oleh seseorang, maka ia pun tentu akan berterima kasih karena mendapat lapangan pekerjaan. Apalagi kita manusia ini yang diberikan nikmatan yang tiada terkira banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus lebih dari sekedar berterima kasih. Jamaah Jumat yang terhormat, bersyukur bukan hanya sebatas kepantasan, melainkan juga sebagai tuntutan atau kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Sang Khalik. Seperti telah ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah sebagai berikut. Fadkuruni atukurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu
min thayyibati ma razaqnakum wasyukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Surat Al-Baqarah ayat ke-172. Jamaah Jumat yang berbahagia, perlu diingat bahwa dengan bersyukur bukan hanya berarti telah tuntas kewajiban kita kepada Allah, tetapi lebih dari itu, bersyukur juga akan memberikan manfaat yang lebih kepada diri kita sendiri. Perhatikan apa yang difirmankan Allah dalam surat Luqman ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yakfur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam tafsirnya At-Tabari mengatakan, maksud dari bersyukur kepada diri sendiri adalah karena dengan bersyukur kepada Allah, kita akan mendapat balasan pahala dan dihindarkan dari kerusakan. Senada dengan itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa manfaat bersyukur akan kembali kepada setiap orang yang bersyukur, yaitu berupa imbalan pahala dari Allah. Manfaat bersyukur, Allah telah berjanji akan menambah nikmatnya kepada kita. Firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'adzanu rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebaliknya, jika kita kufur atau mengingkari nikmat Allah, maka kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 tadi. Azab Allah yang pedih telah disediakan bagi siapa saja yang ingkar atas nikmatnya. Dan keingkaran kita tidak akan merugikan Allah barang sedikit pun. Allah tetap Maha Kaya lagi Maha Terpuji, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-12 tadi. Jamaah Jumat yang terhormat, oleh sebab itu, marilah kita tempa diri kita agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam kita ini. Mari kita didik anak-anak kita dan generasi muda kita agar mau dan mampu bersyukur kepada Allah. Dengan syukur itu pula kita bentuk diri kita menjadi insan yang benar-benar bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur kepada Allah memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah ungkapan syukur secara langsung kepada Allah, baik dengan mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin maupun dengan sujud syukur. Adapun bentuk yang kedua adalah dengan menggunakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan dunia dan akhirat. Sebagai perumpamaan, seorang pedagang yang mendapat rezeki harta benda berlebih, sebagai bentuk rasa syukur ia mengucap alhamdulillahirabbil alamin atau dengan sujud syukur, diikuti dengan mentasarufkan kelebihan rezekinya di jalan yang diridhai Allah. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dan lain-lainnya. Seorang ilmuwan yang cerdik cendekia selain mensyukuri atas limpahan nikmat ilmu dari Allah, juga seyogyanya menggunakan ilmunya untuk bekal beramal soleh,
mengajarkannya kepada orang lain agar bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah kita berdoa agar diberi kekuatan untuk mensyukuri nikmat Allah dan diberi kemampuan untuk menggunakan nikmat Allah tersebut dengan sebaik-baiknya demi kemanfaatan dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.